saya mau ngelihat kondisi satu barang yang udah lama punya, cuman emang jarang digunakan. Karena bukan jadi yang main, bukan jadi daily driver istilahnya, kalau mau beken istilahnya. Jadi cuman ada. Nah, kebetulan kemarin posting foto di Instagram, ada satu temen yang mention, wah tantangan nih buat pakai ini. Baru saya inget, oh iya ya, saya kan punya itu, cuman udah lama disimpan nih dari baru. Makanya kita lihat seperti apa ya kondisinya setelah disimpan lumayan lama. Nah, barangnya kita ambil dulu, kita buka sama-sama di sini, kita lihat gimana kondisinya. Bentar ya, I'll be back. Yes, ini dia, kita simpan sini. Ini barangnya, tasnya. Apa isinya? Kita lihat. Mungkin kalau udah ada yang bisa nebak, tapi kalau belum ya nggak apa-apa. Bukan tebak-tebakan juga. Udah agak berdebu, udah dibersihin sedikit. Ya, ini dia kotaknya. Udah pernah dibuka sih, udah pernah ditesting. Ini dia DJI. DJI apa? Kita lihat. Ada satu kantong lagi. Ada tulisannya DJI. Ini saya tutup dulu. Ada apa lagi di tasnya ya? Gak ada. Tasnya udah kosong, kita singkirin dulu. Kita buka dulu nih DJI apa? DJI udah lama dibeli tapi jarang dipakai, sayang banget. Tapi bagus, ini bagus. Cuma sempat buka, tes. Ya udah, lebih sering pakai yang satunya. Dia adalah drone DJI Spark. Drone yang kecil pada masanya. Ini isinya seperti ini. Unit, charger, dan battery. Unitnya emang waktu itu beli tanpa remote, tapi akhirnya dilengkapi juga dengan remote-nya. Remote-nya malah sederhana banget. Masih ada plastiknya. Dan karena dulu mikirnya karena buat kecil, drone kecil, jadi mau mungkin indoor segala macem. Masih ada kabelnya juga, kabelnya pisah. Propeller guard, pelindung baling-balingnya. Karena mikirnya kalau kecil, wah mau terbangnya yang bisa di indoor deh, buat yang di indoor aja. Sebenarnya gini tuh dibilang kepake sih ya, hobi. Cuma ujungnya kadang suka gini, jadi collecting dust for myself. Tapi nggak apa, kita lihat kondisi ini. Ini udah kapan terakhir dibuka ya? Kita buka dulu dari unitnya deh. Kita keluarin chargernya, kabel, unit. Ini apa nih? Oh, spare. Ada spare baling-baling. Kalau kita pasang, dulu dia cukup canggih di zamannya ini karena kecil. Sekarang udah Mavic Air, ada Mavic Mini, Mavic segala macam yang makin mengecil dan makin bagus ya. Ini pun juga ada sensor depan, sensor belakang. Lupa lagi, saking jarang dipakainya nih, lupa. Kita masukin dulu. Karena sekarang bukan mau nyoba ininya, cuma buat ngetes kondisinya masih bagus. Oh ya, ini stiker, beli custom skin bareng sama Mavic Pro. Yang itu saya kasih Union Jack, waktu itu juga kasih
Ini cuman ini main simpel aja. Ini aslinya Mavicnya putih. Putih. Chargernya ada. Kita lihat kalau mungkin kalau masih bisa nyala, nggak perlu di charge. Kita lihat baterainya berapa. Oke, lumayan. Baterainya masih ada 2,5 ya, yang tiganya udah ngedip. Kita coba nyalain. Masih mau. 2 bar. 2 bar. Nah, ini remote-nya. Remote-nya aja besarnya nggak jauh beda dengan si unit drone-nya sendiri. Bahkan sebenarnya unit drone ini juga nggak lebih besar atau mirip besar dengan yang ukuran iPhone standar, iPhone X. Kalau iPhone yang ukuran Plus misalnya, mungkin bisa lebih ini lagi ya, berkesan kecil. Nah ini tambahan. Jadi waktu itu beli sendiri, ada akhirnya menyambungin kabelnya karena untuk nyambungin dari handphone ke sini. Cuman ini amazing juga nih, masih udah lama nggak dihidupin, masih nyala. Oke juga nih. Build quality-nya ini, charger aja juga masih ada plastiknya, mungkin kelihatan. Kalau ini sih pernah dipakai memang, cuman ininya bricknya belum. Dan ini ada, kita coba terbang ya, tapi mungkin beda lagi deh, nanti ini siapin dulu biar dicas, soalnya kayaknya nggak tahu remote-nya ada baterai apa enggak. Ini baterai 2, harus dicas dulu karena dia waktu terbangnya kan lebih, karena baterai lebih kecil juga lebih pendek dari misalnya Mavic ya, Mavic Pro gitu. Jadi mungkin harus dicas dulu, sampai lupa nih cara nyalainnya. Oke, remote-nya mudah-mudahan masih nyala atau habis baterai ya. Tapi ini kalau ngeliat ininya 4, ada barnya masih 4. Harusnya remote memang lebih awet. Nah ini dia. Oke, nyala. Wih, masih nyala. Masih siap. Dan ini udah mulai nyari signalnya. Nanti ini kita pasang. Dan ini kabelnya kita connect. Ini harusnya masih hidup semua nih. Seharusnya bisa kita hidupin. Kita coba aja. Cuman mungkin baiknya kita pasang dulu ininya ya, guardnya. Karena kita lagi di indoor. Masang guardnya juga gampang. Ini emang khusus buat DJI Spark. Tidak se-mini, tidak sekecil sebelumnya. Ya. Mungkin jadi ukurannya lebih sebesar pas ya, satu iPad yang 10 inci kurang lebih, dengan lebihan sedikit. Nah, kita coba nih. Ini remote-nya, bentar. Oke. Kita pasang dulu remote-nya. Kita pasang dulu. Sebenarnya mudah, cuman udah lama aja biasanya kalau pakai Mavic, karena daily drivernya Mavic, kayaknya udah tinggal pasang aja gitu.
kabelnya karena udah ready. Oke, nah kita lihat udah ada koneknya. Oke, jadi ya ada update-nya di sini, diminta update. Berarti kalau karena udah lama kan wajar sih kita go to update dulu. Kita download now. Oh, wifi-nya mati. Kita nyalain dulu wifi-nya. Dia butuh wifi. Kita continue download. Tapi tadi sempat udah kelihatan bahwa dia connect. Jadi ternyata DJI ini produknya bagus-bagus ya, dan memang dari dulu saya pengguna DJI untuk urusan gimbal. Osmo 1, Osmo Mobile, Mobile 2, kemudian ya ini si drone ini Mavic, dan ini ada Spark yang waktu itu dibeli untuk nyari yang kecil. Cuman karena nggak bisa lipat, ini kelemahannya memang satu, ini nggak bisa lipat, dia fix. Jadi nggak bisa walaupun kecil tetap harus pakai wadah kotak atau tas. Nah, kelebihan pakai Mavic itu Mavic Pro tuh yang pertama kali keluar, sekarang ada Mavic Pro 2, Mavic ya, bisa dilipat wingnya. Jadi bisa benar-benar lebih masuk tempat yang ke tas kawat, lebih lebih simpel, lebih praktis banget. Itu memang kelebihannya, dan itu belajar dari Spark ya, walaupun Spark ini kecil karena tidak bisa dilipat, agak fix. Makanya mungkin itu juga dulu alasan akhirnya nggak pernah kepake, karena emang Mavic Pro lebih mumpuni sih kalau secara video 4K segala macam. Kita masih tunggu download. Cuman kondisinya enak banget ya, maksudnya bagus juga. Setelah disimpan tuh nggak jadi ya rusak atau gimana. Mungkin penyimpanan juga perlu diperhatikan ya, kebetulan kan disimpan masih di kotaknya, ada silika gelnya, baterai dicabut, kondisinya semua dalam kondisi yang memang disimpan seperti baru belinya nih. Bahkan stikernya aja nih masih kayaknya lupa berapa kali ya terbang pakai ini, bisa dilihat nanti di jamnya. Ini nggak sering nih. Oke, sambil nunggu, masih 18%. Jadi DJI Spark ini emang dengan dimensi 143 dan 55 mm, termasuk kecil ya, dengan diagonal distance 170 mm, 17 cm tadi. Seperti ya iPad Pro atau iPad 10,5 inci, dimensinya kurang lebih gitu ya, dengan beratnya sekitar 300 gram termasuk baterai. Itu memang cukup kecil pada saat dia launching ya. Memang flight time-nya nggak lama, memang hanya 16 menit gitu ya. Dengan kalau misalnya hovering doang atau hanya diam-diam di atas itu bisa 15 menit dengan tanpa angin. Karena memang kelemahan drone kecil itu lebih ke angin musuhnya. Jadi kalau kau bawa di tempat yang cukup angin, entah di lembah, gunung, pantai, atau bahkan kalau di rumah pun, di halaman rumah tapi anginnya kenceng, memang dia kalah. Jadi bahkan untuk disuruh hovering aja, untuk disuruh misalnya mau foto selfie dari atas gitu, di hovering diem tuh emang begitu, kalau ada angin dia memang kalah. Kelemahannya memang di situ gitu loh, kelemahan dari drone-drone kecil. Nah, ini dengan dimensi seperti ini dan ditambah lagi guard ya, baling-balingnya ini, propeller guard memang jadi sedikit membuat lebih besar dimensinya, jadi nggak praktis lagi untuk dimasukin ke kantong atau ke tas. Cuman tetap aja kecil. Speed yang bisa dicapai itu, kita kondisi baru mungkin ya, 50 km per jam dalam sport mode. Nah itu tapi tanpa angin tentunya, makanya kalau memang dengan angin itu pasti istilahnya lebih berkurang ya gitu. Kemudian lain-lainnya sih standar ya, dengan adanya gimbal, tentunya dengan 2 aksis mechanical karena dia memang bukan 3 aksis atau 5 aksis. Tapi cukup bagus lah kalau untuk yang simple footage ya, untuk arisan keluarga, kongko reuni temen, sekadar nongkrong. Ya sekarang memang banyak drone yang lebih kecil,
penggantinya. Cuman ini juga worth to consider kalau memang mau nyari second atau mau belajar dulu drone gitu, nyari yang murah, simple, walaupun nggak terlalu murah tapi termasuk yang paling murah. Dan ya gitu, enak lah gitu untuk dipakai sebenarnya gitu. Cuman emang kalau tanya kalau enak dipakai kenapa ini disimpan, karena kebutuhan makanya satunya lagi seringnya, jadi emang agak repot kalau bawa dua, dan emang nggak perlu dua gitu sebenarnya. Ini cuma penasaran untuk yang kecil. Memang fungsinya kalau emang benar-benar banyak di indoor, mungkin ini lebih berguna. Indoor tuh indoor yang dengan cukup ketinggian ya, karena kalau indoor yang tinggi cuma 2,5 meter, 2,7, 3 meter, butuh benar-benar skill buat terbangin di indoor seperti itu. Tapi kalau emang indoor yang katakanlah rumah tinggal standar yang 3,5 meter, 5 meter plafon, contohnya nih kayak di rumah tingginya 3,5 dan 5 meter gitu per ini, jadi agak aman. Walaupun ya harus hati-hati kalau belajar sih, emang enaknya di udah terbuka di lapangan ya. Jadi gitu, worth it to buy. Nanti kita tes lagi terbangnya setelah lama nggak terbang. Ibaratnya ini mungkin lagi grounded, istilah pesawat. Sebenarnya bukan grounded, emang karena nggak dipakai, dan ini mudah-mudahan masih oke. Tapi tinggal di charge dulu semuanya. Yang penting dari sisi koneksi segala macam ini cukup mumpuni ya. Ternyata walaupun setelah disimpan setelah berapa lama gitu, ternyata masih oke aja, masih bisa terkoneksi dengan baik, masih nyala. Dan ya kayak ini sudah, kita nggak akan terbang, jadi nggak apa-apa, nggak usah diupdate dulu. Dan ini uh, udah connect, bukannya kebalik. Apa jadi kebalik ya, sorry, mungkin karena arahnya salah. Sebenarnya ini bisa terbang tanpa remote ya. Kalau Spark itu justru kalau keuntungannya waktu awal pertama kali keluar tuh, dia cukup dari sini, dari mobile phone itu langsung terbang. Nah cuman waktu itu nyobain juga terbang, karena udah terbiasa pakai joystick ya istilahnya, pakai stick kayak gini, agak aneh. Oh, kok remote-nya kayak ini. Memang berasa James Bond banget sih, artinya, atau Mission Impossible ya, pakai gadget dan segala macam. Cuman tetap aja apa namanya, lebih enak lah. Ini udah terkoneksi, tinggal dikalibrasi dulu apa namanya tulisannya, IMU calibration required segala macam ya. Memang ini kan lagi baru nyalain, cuman intinya ternyata aktif dan boleh dibilang berfungsi. Udah kelihatan kan, udah nyambung, berarti tinggal mainin aja, tinggal terbang ya. Kan udah kelihatan, jadi udah ngatur gimbalnya tuh juga, tuh udah bisa naik turun, karena memang dia nggak bisa kanan kiri. Ini buat ngambil video dari gimbalnya, ini ngambil foto. Oke gitu dulu, kita cas dulu, nanti kita coba tes, kita terbang, kita cobain setelah lama kesimpan dan terlupakan. Dan makasih buat yang komen di IG yang ngingetin, oh iya ya punya ini, thank you banget. Oke, bye.